使者！ Yoyoy, apa kabar Sobat Delur? Semoga Sobat Delur dalam keadaan sehat selalu ya. Bagi Sobat pecinta film horor, misteri, dan thriller, kali ini kita sedang dalam pembahasan alur cerita film serial Korea produksi Netflix berjudul My Name. Dan ini adalah alur cerita dan review dari episode ketiga dan keempat yang Mince gabung menjadi satu. Cek di playlist atau klik linknya di deskripsi untuk episode sebelumnya atau selanjutnya. Jika Sob ingin lebih merasakan keseruan film My Name ini, tonton langsung deh filmnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Tapi ingat Sob, video ini mengandung spoiler. Episode ketiga dan keempat ini dibuka dengan Hee-jin yang berhasil menemukan dan menangkap Mango, pengedar narkoba berbentuk butiran hitam yang merupakan narkoba jenis baru. Sersan Pildo yang tadinya meragukan kemampuan Hee-jin yang seorang wanita, akhirnya mulai mengakui kemampuan Hee-jin. Saat dilakukan interogasi oleh Sersan Pildo dan Hee-jin, Mango mengakui bahwa jenis narkoba itu didapatnya dari seseorang yang sangat kejam. Di kantornya, Hee-jin mulai membuka sistem satuannya untuk mencari data tentang kematian ayahnya. Ia pun menemukan rekaman CCTV yang sempat merekam kedatangan pelaku pembunuh ayahnya yang sedang menghampiri mobil ayahnya. Ia juga menemukan data bahwa pada hari kematian ayahnya, dua anggota polisi yang bertugas untuk mencari keberadaan ayahnya, yaitu Letnan Cha Gi-ho dan Kopral Kim Tuk, pada saat kejadian pembunuhan ayahnya justru sedang dalam operasi penangkapan bandar narkoba lainnya bernama Bae Jung-go. Hee-jin pun mengerti bahwa kedua polisi yang selalu membututinya saat itu justru tidak sedang bertugas mencari ayahnya pada hari pembunuhan ayahnya. Kapten Cha Gi-ho kemudian mengumpulkan semua anggotanya dan memberitahu pada semua anggota bahwa malam ini mereka akan melakukan penangkapan terhadap gembong narkoba terbesar, yaitu kelompok Mujin. Hee-jin pun terkejut. Ia berpikir keras mencari cara untuk memberitahu Mujin bahwa Mujin sedang menjadi target operasi penangkapan pada malam itu. Terlebih lagi dalam operasi itu, semua anggota yang terlibat tidak diperbolehkan memegang handphone. Mereka juga dilengkapi pistol khusus dan kamera. Malam itu Mujin akan melakukan transaksi besar. Ia akan mengecek pabrik narkoba milik anggotanya yang telah dirampasnya karena telah berkhianat di daerah pelabuhan. Dalam kunjungan ke pabrik itulah, satuan Hee-jin akan melakukan penangkapan terhadap Mujin. Dalam perjalanan menuju lokasi, Hee-jin berpikir keras mencari cara untuk menyelamatkan Mujin tanpa menimbulkan kecurigaan dalam satuannya. Satuannya pun mulai bergerak menaiki kapal dan mulai mencari keberadaan Mujin. Sersan Pildo pun menemukan keberadaan Mujin. Saat Mujin terkepung, tiba-tiba terdengar tembakan dan seketika listrik padam. Mujin segera memanfaatkan keadaan itu dengan meloloskan diri. Sebelum Mujin pergi, ia sempat melihat Hee-jin berada di tempat itu. Mujin pun lolos dan selamat dari operasi penangkapan itu. Sesampainya Mujin di kantornya, ia melampiaskan kemarahannya karena telah menjadi target operasi. Taeju yang juga dari awal meragukan kesetiaan Hee-jin pada organisasi mereka, mempertanyakan mengapa Hee-jin tidak memberi informasi pada mereka bahwa akan ada operasi penangkapan pada Mujin malam itu. Mujin pun terpana mendengar pertanyaan Taeju. Adegan kemudian beralih pada satuan Hee-jin yang masih melakukan olah TKP di kapal. Kapten Gi-ho menyesalkan lepasnya Mujin dalam operasi itu. Kapten Gi-ho juga mempertanyakan siapa dari anggotanya yang melepaskan tembakan hingga lampu menjadi padam pada saat operasi. Tapi tidak ada yang mengakuinya. Seluruh anggota memeriksa tempat itu hingga tiba-tiba Hee-jin berteriak memanggil Kapten Gi-ho karena Hee-jin menemukan sebuah pistol pada sudut tempat itu. Kapten Gi-ho memeriksa pistol itu. Hingga sampai di kantornya pun, Kapten Gi-ho masih terus memperhatikan pistol temuan itu. Tiba-tiba ia keluar ruangannya dan memeriksa jumlah peluru pada pistol tiap anggotanya termasuk pistol Hee-jin. Namun semua peluru dalam pistol anggotanya ternyata masih lengkap. Kapten Gi-ho pun makin tampak berpikir keras. Sepulangnya Hee-jin dari kantornya, ia kembali menelepon Mujin. Hee-jin menceritakan bahwa rencana operasi terhadap diri Mi-jun adalah perintah mendadak.
Hee-jin juga membenarkan bahwa ialah yang melepaskan tembakan agar Mujin dapat meloloskan diri saat itu. Dan ia telah dengan sengaja meletakkan pistol yang digunakan membunuh ayahnya di lokasi itu agar ditemukan oleh satuannya. Dan kebenaran atas pembunuhan ayahnya akan segera terbuka. Hee-jin juga menginformasikan pada Mujin bahwa satuannya telah memasang 3 buah CCTV tersembunyi di arena hotel milik Mujin. Mujin pun segera mengeceknya dan mencopot CCTV yang dipasang polisi di hotelnya. Tinggallah Kapten Gi-ho yang semakin bingung atas diketahuinya CCTV yang mereka pasang oleh Mujin. Kapten Gi-ho pun langsung ke badan forensik dan meminta agar dilakukan forensik atas pistol yang ditemukan Hee-jin di lokasi operasi penangkapan Mujin. Dan badan forensik pun ternyata menemukan bahwa pistol itu adalah pistol keluaran Brazil. Di tempat lain, tampak Do Gang-jae, mantan anggota Mujin yang dulu dikeluarkan dan dihukum dilukai wajahnya oleh Mujin karena telah melakukan tindakan tidak senonoh pada Hee-jin, tampak mempersiapkan diri untuk membalaskan dendamnya pada Mujin. Gang-jae berencana akan menyerang tempat latihan bela diri kelompok Mujin. Rupanya Gang-jae telah membuat kelompok sindikat yang dipimpin olehnya, dan Gang-jae pula lah yang mengedarkan narkoba jenis baru yang saat ini sedang diselidiki dan dicari oleh satuan kepolisian dan juga oleh Mujin. Gang-jae pun menyerang tempat latihan bela diri milik Mujin. 4 orang anggota Mujin tewas dalam serangan itu. Sementara itu Taeju sebagai tangan kanan Mujin pun mengalami luka-luka pada serangan itu. Satuan Hee-jin dan Kapten Gi-ho segera ke lokasi latihan bela diri milik Mujin setelah mendapatkan laporan adanya kerusuhan di tempat itu. Mereka memeriksa semua anggota Mujin yang berada di tempat itu termasuk juga Taeju. Satuan Kapten Gi-ho agak kesulitan menentukan siapa yang akan menjadi tersangka dalam insiden itu karena tidak ada CCTV di tempat kejadian dan semua anggota Mujin ternyata tutup mulut untuk memberikan informasi siapa yang melakukan penyerangan itu. Di kantor Satres Narkoba, seorang anggota menemukan tangkapan kamera seseorang yang kemungkinan berada di tempat kejadian dari kamera dashboard sebuah truk pengantar barang. Hee-jin langsung mengamati gambar tersebut dan ingat bahwa orang dalam gambar itu ternyata adalah Gang-jae, yaitu orang yang pernah melakukan tindakan tak senonoh padanya saat Hee-jin masih menjalani pelatihan bela diri. Kapten Gi-ho segera menyusun rencana. Ia langsung memerintahkan satuannya untuk melepaskan Menggo untuk dijadikan umpan bagi Gang-jae. Kapten Gi-ho pun yakin Mujin akan bergerak mencari Gang-jae, dan saat terjadi pergerakan antara Gang-jae dan Mujin itulah polisi akan menangkap Mujin. Hee-jin segera memberi informasi pada Mujin bahwa satuannya akan melepaskan Menggo untuk menjebak Mujin dan seorang pengkhianat dalam kelompok Mujin yang akan bertemu dengan Kapten Gi-ho. Berdasarkan informasi dari Hee-jin itu, akhirnya Mujin menyadari bahwa Gang-jae adalah pelaku pengedar narkoba jenis baru yang selama ini sedang dicarinya, dan Gang-jae berusaha membunuhnya untuk balas dendam dan mengambil pasar narkoba yang selama ini dikuasai oleh kelompok Mujin. Mujin juga akan mencari tahu siapa anggotanya yang selama ini telah berkhianat padanya. Malam harinya, Hee-jin dengan motor besarnya mengikuti Kapten Gi-ho yang akan bertemu dengan pengkhianat dari anggota Mujin. Saat Hee-jin akan mengambil posisi untuk mengamati Kapten Gi-ho, Hee-jin bertabrakan dengan Sersan Pildo. Sersan Pildo yang merasa orang yang menabraknya tampak terkejut melihatnya langsung gercep berusaha menangkap Hee-jin. Perkelahian pun terjadi antara Sersan Pildo dan Hee-jin. Beruntung Hee-jin dapat lolos dari Sersan Pildo. Saat Hee-jin pergi melewati Kapten Pildo, Hee-jin melihat Taeju yang sedang berhenti tak jauh dari Kapten Pildo. Hee-jin pun segera mengeber motornya. Sersan Pildo segera melaporkan kejadian yang dialaminya pada Kapten Gi-ho. Sersan Pildo juga sempat mengambil gambar Hee-jin yang sedang tampak mengamati Kapten Pildo. Namun mereka tidak mengetahui bahwa orang itu adalah Hee-jin karena Hee-jin saat itu memakai pakaian serba tertutup dan helm yang menutupi wajahnya. Kapten Gi-ho meminta agar Sersan Pildo mulai mengamati gerak-gerik Hee-jin karena sejak Hee-jin bergabung dalam Satres Narkoba, Mujin seolah-olah dapat membaca semua pergerakan mereka. Di rumahnya, Hee-jin memberitahu Mujin bahwa rencana bertemu dengan pengkhianat dalam anggota Mujin ternyata adalah hanya jebakan Kapten Gi-ho belaka. Hee-jin meminta agar Mujin tidak melakukan pergerakan apapun karena Kapten Gi-ho sedang menunggu pergerakan Mujin. Hee-jin juga memberitahu Mujin bahwa ia juga melihat Taeju tangan kanannya Mujin berada di tempat itu, dan Hee-jin sendirilah yang akan menangkap Gang-jae. Mujin pun terkejut mendengar Taeju yang berada di lokasi tempat Kapten Gi-ho akan bertemu anggotanya yang berkhianat. Ia pun menatap tajam pada Taeju yang saat itu sedang berada di hadapannya.
Adegan pun beralih pada Hee-jin yang mengambil hasil forensik dari pistol yang dimasukkan Kapten Gi-ho ke badan forensik. Hee-jin pun akhirnya mendapat informasi bahwa pistol itu ternyata adalah milik dari seorang anggota polisi Satres Narkoba pimpinan Kapten Gi-ho bernama Kopral Song Joon-soo. Hee-jin mendapat informasi dari Kapten Gi-ho bahwa Kopral Song Joon-soo adalah anggotanya yang telah tewas dan kelompok Don Chungpa pimpinan Mujin lah pembunuhnya. Hee-jin langsung mengonfirmasi kebenaran informasi itu pada Mujin. Tapi Mujin mengatakan pada Hee-jin bahwa kelompoknya tidak pernah membunuh anggota polisi. Mujin telah sejak lama menjadi target Kapten Gi-ho dan saat pistol itu muncul, Kapten Gi-ho menjadikan penemuan pistol itu untuk mempermainkan Mujin dan Mujin meminta agar Hee-jin tidak mudah tertipu oleh Kapten Gi-ho. Hee-jin langsung bergerak melakukan pencarian pada Gang Jae. Tanpa sepengetahuan Hee-jin, Sersan Pildo yang memang ditugaskan oleh Kapten Gi-ho untuk mengawasi Hee-jin pun mengikuti Hee-jin. Sersan Pildo telah membuka data Hee-jin dan bahwa Hee-jin memiliki ayah yang sudah meninggal karena melemparkan dirinya ke depan sebuah truk. Dan dari hasil otopsi diketahui bahwa tubuh ayah Hee-jin saat itu mengandung metamfetamin. Sersan Pildo menghampiri Hee-jin yang ternyata saat itu sedang menyelidiki keberadaan Gang Jae. Sersan Pildo mengingatkan Hee-jin untuk tidak lagi bertindak sendiri di luar perintah. Namun akhirnya mereka pun bersama-sama mencari keberadaan Gang Jae. Ternyata rencana Hee-jin yang sedang mencari Gang Jae sudah diketahui oleh Gang Jae. Hee-jin dan Sersan Pildo pun dijebak oleh Gang Jae hingga Hee-jin dan Sersan Pildo pun tertangkap oleh Gang Jae. Lalu episode 3 dan 4 pun di end. Well sob, terima kasih atas dukungan kamu terhadap Mince. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya agar Mince tetap semangat menyajikan film-film untuk menemani waktu luang sobat semua. Tetap stay tune di channel ini untuk alur cerita film My Name episode ke-5 dan ke-6. Cek di playlist atau klik linknya di deskripsi untuk episode selanjutnya. See you!